Buka halaman 17, yakni baris ke-15 dari atas, tanda bintang itu wa ma ahsana. Halaman 17 baris ke-15 tanda bintang wa ma ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh, al-azimi ni'amuh, al-faidi nawaluh, al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, para asatidz, wabil khusus Ustadz Dayat dan juga Ustadz Haji Mahfud, para ustadzat juga yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan, melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan keberkahan nikmat tersebut kita masih diperkenankan hadir mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan masalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 baris ke-15 tanda bintang. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma ahsana ma qalahu Syekhu Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu haitsu yaqul fi dzalik. Wa ma ahsana, betapa indahnya, ma qalahu Syekhu, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, haitsu yaqul, pada saat atau ketika dari sisi beliau berkata, fi dzalika, berkaitan dengan hal tersebut, yakni bahwa pembicaraan sebelumnya seseorang itu tidak masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya semata, tetapi karena rahmat kasih sayang Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan beliau berkaitan dengan tersebut? Bika la tasilu wa la budda minka, yakni annana la nasilu bil amali duna fadlillah. Bika, denganmu, la tasilu, engkau tidak akan sampai, wala budda minka, dan tidak boleh tidak darimu, artinya harus. Engkau tidak akan sampai dan tidak boleh tidak darimu. Apa maksudnya? Yakni
Yang dimaksudkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, annana, bahwasanya kita la nasilu, la tasilu tadi, la nasilu, kita tidak akan sampai bil amali, dengan amal perbuatan, duna fadlillahi, tanpa keutamaan pemberian Allah. Jadi amal yang kita perbuat tidak akan sampai dan tidak bisa menukarkan dengan sorga tanpa Allah berikan. Yang dalam hadis sebelumnya itu kan, kalau tidak salah disebutkan oleh Nabi, bukan di sini kali ya, bahwasanya sanada wa'lam annahu la yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin aw fadlin, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya tidak akan memasukkan salah seorang dari kalian ke dalam surga dengan sebab amalnya, atau amalnya itu tidak akan memasukkan ke dalam surga. Dan mereka bertanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul masuk surga dengan sebab amalmu? Wala ana, tidak juga saya, kata Rasul. Illa, kecuali ayyata wa madaniya, Allah telah membingkai, mengiringi, memberikan aku akan pemberiannya dan kasih sayangnya. Jadi kita tidak akan mencapai apa yang kita perbuat ya tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wala budda minal amali, dan tidak boleh tidak, artinya harus, minal amali, dari perbuatan, imtisalan li amrillahi, yakni hal keadaannya adalah melaksanakan perintah Allah. Dan tidak boleh tidak, harus perbuatan itu adalah melaksanakan yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan apa saja, umum sifatnya, yaitu kita kerjakan. Berbagai macam rangkaian ibadah. Lebih-lebih kita berada di bulan Sya'ban setelah Rajab yang lalu, keistimewaan Rajab. Begitu pula bulan Sya'ban ini ada keistimewaan tersendiri. Ya, yang Rasul SAW begitu gemar melaksanakan ibadah, bahkan Nabi puasa itu menurut laporan dari Siti Aisyah istri beliau, bahwasanya tidak ada satu bulan yang Nabi puasa lebih banyak atau bahkan hampir penuh dan penuh gitu, satu bulan penuh ya, kecuali adalah di bulan Sya'ban. Ya, kalau bulan Ramadan jelas wajib. Jadi bulan-bulan yang lain selain Ramadan itu yang paling banyak Nabi melaksanakan puasa adalah di bulan Sya'ban. Ya. Karena mulia, ada buku Wa Ma Fi Sya'ban, ya, yang dituliskan oleh As-Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, yakni seorang ulama di Makkah yang menjadi rujukan ulama-ulama kita, habaib ya, mereka kalau haji atau umroh biasanya mampir ke sana. Sudah almarhum, sekarang yang ada adalah anaknya Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani ya. Jadi di sana dia menuliskan madza fi Sya'ban, apa sih yang ada di dalam bulan Sya'ban? Itu banyak diungkap ya, termasuk adalah berkaitan dengan masalah pemindahan kiblat ya, dari Baitul Maqdis kemudian ke Masjidil Haram. Makanya kalau kita umroh atau haji kita ziarah ada Masjid Kiblatain namanya, masjid dua kiblat. Nabi sholat dalam satu waktu, sholat asar kalau nggak salah itu 2 rakaat masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian ada wahyu turun suruh putar menghadap ke Ka'bah Baitullah.
Ini keistimewaannya. Yang kedua adalah keistimewaannya pula bahwasanya di bulan Sya'ban ini, yakni turunnya ayat berkaitan dengan masalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang ketiga adalah turfa'ul a'mal, diangkatnya amal-amal yang kita lakukan, amal yang sifatnya tahunan, ya. Maka kita di dalam bulan nisfus Sya'ban, ya, di tengah nisfus Sya'ban, di bulan Sya'ban tanggal 15 malam Jumat besok, itu malam 15, ya. Itu biasa kita mengadakan nisfus Sya'ban. Mohon kepada Allah ya supaya panjang umur, murah rezeki, kan gitu. Kemudian juga mati dalam husnul khotimah, baca Fatihah, baca Yasin kan sampai 3 kali. Dan ini termasuk waktu-waktu tertentu disebutkan di dalam hadis berkenaan dengan apa yang Nabi perbuat di malam nisfu Sya'ban. Walaupun Nabi tidak melakukan baca Yasin dari maghrib sampai isya, enggak. Ya itu cuma memang semampu kita saja beramal baik, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang Nabi kerjakan di tengah malam itu ya qiyamul lail, ya tahajud, kemudian pada saat Aisyah mencari itu sedang ziarah ke Baqi, ya. Baqi itu kalau kita di Madinah itu habis sholat begitu keluar melewati kubur Nabi itu terus kita lurus ke Baqi itu, ya. Kemudian juga bahwasanya ditentukan artinya umur kematian manusia, ya. Dan itulah yang kemudian Nabi SAW mengapa dia puasa. Yang pertama tadi karena diangkatnya amal. Saya ingin pada saat amal saya diangkat, kemudian saya dalam keadaan ibadah, ya. Saya ingin pada saat diangkat juga di dalam riwayat lain itu, ya, dan ditentukan ajal saya dalam keadaan ibadah, ya. Ini yang kita lihat, ya, termasuk keistimewaan dari bulan Sya'ban sehingga perlu kita muliakan kalau kita mau mendapat keberkahan. Kan kita sudah doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Artinya Allah barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban, misalnya. Ya Allah berikanlah keberkahan juga kepada kami di bulan Sya'ban. Kalau mau berkah, ya bekerja, berbuat amaliyah. Jadi kembali nih. Jadi beramal yang dimaksudkan adalah ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, perintah Allah. Wa qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu taala, dan berkata Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, man dhanna annahu bil amali yasilu fahuwa muta'annin. Man dhanna, siapa yang mengira, annahu bahwasanya, bil amali dengan amal, yasilu dia akan sampai, fahuwa muta'annin, maka itu termasuk adalah hal-hal yang benar, yang mengandung makna, ya. Jadi dengan amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat, ya sebabnya adalah berbuat, melakukan. Wa man dhanna annahu bidunil amali yasil, dan siapa saja yang mengira bahwasanya tanpa beramal, berbuat, beribadah sampai, fahuwa mutamannin, maka dia termasuk adalah orang yang yakni berhayal, tamanna, mutamannin. Yakni yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Sa'id Al-Khudri dari kalimatnya itu, ayyasila ilallahi, maksudnya adalah tadi muta'annin, mutamannin, ya, dia orang yang menyangka beramal itu akan sampai, maka dia adalah orang yang berhayal, yakni sampai kepada Allah maksudnya. Sebelum juga bil amali yasilu, berarti yasilu ilallah maksudnya, sampai kepada Allah.
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau beramal dia mengira bahwasanya dengan beramal itu akan sampai, iyalah itu adalah mutamanni tadi, muta'anni ya. Kemudian kalau yang seseorang mengira tanpa beramal akan sampai kepada Allah, yaitu semacam hayalan aja ya. Kita kan untuk sampai kepada tujuan harus melalui sebab-sebab yang akan menyampaikan kita kepada tujuan tersebut. Bukan sekedar kita berpangku tangan aja kemudian sampai. Tidak, harus ada upaya keras ya, ikhtiar yang kita lakukan untuk sampai kepada hal tersebut. Maka ada ungkapan ulama juga bahwasanya di sana dikemukakan satu kebohongan besar orang yang menginginkan surga tetapi tidak melakukan jalan-jalan yang menuju ke surga. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, di sana disebutkan di dalam surah Ali Imran, itu berkaitan dengan kalau kita salat taubah itu salah satu ayat yang kita baca itu tuh ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju ila maghfiratin, ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju ke surga, arduhas samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa. Jadi di sana ila maghfiratin maksudnya ila asbabil maghfirah. Kalau mau mendapatkan ampunan itu sebab-sebab yang akan memperoleh ampunan. Kalau mau mendapatkan sorga, lakukan sebab-sebab yang akan ya mendatangkan sorga. Ya. Juga kaitannya dengan ayat, rangkaian ayat amaliyah Ramadan itu ada la'allakum tattaqun. La'alla, 3 kali la'alla tuh. La'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun la'allahum yarshudun. Itulah la'alla ya, yang disebutkan sebagai harfu tarajjin, yakni kalau bahasa Indonesia itu namanya konjungsi subordinatif pola hubungan tujuan ya. Agar, supaya ya. Jadi agar kita datang ke sini supaya mendapatkan ilmu, agar mendapatkan ilmu, jadi tujuan untuk mendapatkan ilmu kan gitu. Yang gak boleh dalam bahasa Indonesia dua-duanya dipakai. Saya datang kemari agar supaya, ini mubazir namanya, penggunaan 2 kata yang sama maknanya ya. Jadi yang namanya tarajin, arroja ya, harapan itu tidak lepas dari yang namanya al-amalu wal-amalu. Al-amal itu artinya cita-cita. La'allakum tattaqun, tattaqun itu, takwa itu adalah cita-cita tertinggi ya. Wal amalu artinya berbuat, yakni puasa. Kalau mau sampai kepada takwa ya puasa. Di situ rangkaian ibadahnya ya. Jadi tidak lepas kalau kita berharap sesuatu itu harus direncanakan kemudian diperbuat ya. Bukan sekedar rencana aja tapi tidak dilakukan. Kemudian bukan sekedar dilakukan saja tapi tidak terencana. Makanya kalau kita melihat filosofi atau makna niat itu kan artinya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, memaksudkan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan, bukan sekedar ingin saja tapi memang dengan perbuatan. Nah, begitu pula bahwasanya ya Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan ini harus direncanakan dari sekarang apa yang akan kita perbuat untuk kita menjadi takwa sampai kepada tujuan ya, itu harus kita rumuskan dari sekarang. Cita-cita dan berbuat amal ya. Jadi
kembali bahwasanya di sini ya rangkaian antara apa yang kita inginkan kemudian dengan upaya yang harus kita lakukan. Bil amal yasuli fa huwa mutamannin yakni ayyasila ilallah. Wal mutamanni, dan yang namanya mutamanni, mutamanni orangnya. Tamanna itu artinya keinginan tinggi, hayalan, ya, keinginan yang tinggi. Wal mutamanni, dan orang-orang yang berharap, berkeinginan tinggi, berhayal, ya. Wa huwal ladzi, adalah orang yang la ya'malu, yang tidak berbuat, wa yaz'amu, dan dia mengira, annahu, bahwasanya dia mutakilun ala fadlillahi, dia menyerahkan diri kepada pemberian Allah, tidak melakukan sesuatu dan dia mengira bahwasanya Allah akan kasihlah, Allah akan kasih sorga kepada saya, tapi tidak melakukan jalan-jalan sorga. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Itu dalam bentuk syair yang dituliskan oleh ulama, ya. Tarjun najata, engkau mengharapkan keselamatan, ya, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Engkau mengharapkan keselamatan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, sedangkan engkau sendiri tidak menempuh jalan yang menuju keselamatan tersebut. Innas safinata, sesungguhnya bahtera, perahu, kapal laut, la tajri alal yabasi, tidak akan berjalan di daratan. Jadi dengan kata lain, tidak mungkin engkau ingin memperoleh keselamatan tetapi tidak menempuh jalan untuk memperoleh keselamatan tersebut. Maka dalam doa yang diajarkan kepada kita bahwasanya Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami minta kepadamu surga, wa ma yuqarribu, dan apa saja yang mendekatkan kami ke surga tersebut, min qaulin, berupa ucapan, wa amalin, perbuatan, wa i'tiqadin, dan keyakinan. Wa na'udzu bika, dan kami mohon perlindungan darimu ya Allah, minan nar, dari api neraka, wa ma yuqarribu biha, dan apa saja yang mendekatkan ke neraka tersebut kami berlindung, min qaulin, berupa ucapan, wa amalin, perbuatan, wa i'tiqadin, dan keyakinan. Dan ini sebab-sebabnya untuk dapat surga dan terhindar dari neraka itu disebutkan. Jadi sebab-sebabnya. Annahu muttaqilun ala fadlillahi wa dzalika hururun wa hamaqatun. Itu adalah ketertipuan dan kebodohan, kedunguan, ya. Jadi orang yang mengira dia tidak beramal dan dia mengira bahwasanya udah diserahkan kepada Allah, dah Allah akan berikan, Allah Maha Penyayang, gitu. Itu kebodohan, tertipu dia, kagak melakukan apa-apa, ya, kagak kerja ngarep digaji, siapa yang mau gaji, kan gitu. Fa innahu la yasihhu minhul ittikalu, maka tidak sah, kagak bener itu penyerahan diri, tawakal seperti itu kagak bener. Alallahi, kepada Allah, wa ala fadlihi, dan terhadap keutamaan atau pemberiannya, illa, kecuali ma'al amali sholihi, dibarengi dengan amal soleh, kama taqaddama, sebagaimana terdahulu.
harus dibarengi dengan amal soleh. Tidak mungkin ya mendapatkan tadi ketakwaan tapi tidak melakukan amal soleh. Ya, tujuannya takwa tetapi kemudian tidak mau berbuat. Ya. Itulah tadi at-taqwa al-amal dengan alif amal, kemudian dengan ain amal, ya berbuat arti beribadah. Melalui ibadah itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi omong kosong kalau mau masuk surga, tidak mau bersusah payah melakukan sebab-sebab yang menuju ke surga. Hidup cuma sekedar santai-santai saja, makan, minum, jalan-jalan, sekedar ibadahnya cuma sedikit. Ini agak sulit ya untuk masuk ke dalam surga ya. Qala al-Hasan al-Basri Hasan Basri lah, Hasan al-Basri. Qala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri rahimahullah, mudah Allah merahmatinya, inna amaniyal maghfirah, sesungguhnya hayalan-hayalan ampunan, keinginan-keinginan mendapat ampunan, qad la'ibat, sungguh telah mempermainkan, bi aqwamin, terhadap masyarakat-masyarakat, hatta kharaju, sehingga mereka keluar, minad dunya, dari dunia ini, mafalisu, dalam keadaan bokeh, enggak bawa apa-apa ya. Karena tadi dia, karena kebodohannya ya, mengharapkan ampunan tapi tidak mau ampun gitu kan. Jadi hayalan-hayalan ampunan itu biasanya mempermainkan orang-orang, masyarakat-masyarakat, sehingga pada saat mereka meninggalkan dunia ini, kharaju, mereka keluar dari dunia, nanti meninggal dunia, mereka dalam keadaan mafalis, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan bokeh, tidak membawa kebaikan apa-apa, tidak punya pahala apa-apa. Karena santai-santai aja ya. Hidup di dunia ini kan harus berjuang ya. Innamal hayatu aqidatun wa jihad. Hidup ini adalah mempertahankan akidah, kemudian jihad, berjuang bersungguh-sungguh ya. Kita sudah berupaya sholat pagi-pagi, subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Ini kan bagi orang-orang tertentu berat lah ya. Pengennya habis sholat ya pulang aja, tidur. Emang enak banget tidur habis subuh ya, termasuk tidur yang kagak bagus habis subuh ya, naum subhah namanya, tidur pagi-pagi ya. Karena di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya, inna fil bukur barokah, kama qala Rasul, sesungguhnya di pagi buta itu ya, habis subuh itu ada keberkahan ya. Jadi kalau mau tidur nantilah, kalau ngantuk tahan dulu jam 7 gitu kan ya. Udah sholat sunnah isra, udah sholat duha ya, baru tidur. Itu pun kalau kagak ada kerjaan. Kalau kagak ada kerjaan ya kerja dulu yang perlu kita kerjakan, wajib kita kerjakan ya. Apalagi ibu-ibu udah sibuk aja dah begitu pulang, itu cucian, tubuh benahan ya. Banyak dah ya. Hama qala yasiu min al-tikal Allah ala fadli illa ma'al amali shalih kama taqaddama al-Hasan al-Basri al-maghfirah. Jadi dia akan tidak punya apa-apa, mafalisu ay minal a'mali shalihah. Dia akan bangkrut ya, dia akan bokeh, kagak punya apa-apa, minal a'mali shalihah, dari amal-amal kebaikan. Wa qala aidon, dan juga Hasan al-Basri berkata juga, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu jama'a ihsanan wa khaufan, mengumpulkan berbuat baik dan rasa takut ya. Jadi orang beriman itu dia berupaya untuk ihsan, melakukan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik, dan dibarengi dengan rasa takut. Orang kan begitu, ulama itu orang-orang soleh, mereka udah ilmunya banyak, amal perbuatannya banyak, tetapi
justru takutnya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Yang bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, santai-santai aja. Padahal mereka amalnya udah banyak, ibadahnya udah banyak, ahli ilmu, ahli ibadah, tetapi takutnya kepada Allah itu luar biasa. Ya. Orang beriman tuh yang sesungguhnya adalah dia menggabungkan antara antara ihsan wa khaufan. Wa innal munafiqa, dan sesungguhnya orang-orang munafik jama'i sa'atan wa amnan, itu menghimpun berbuat buruk kemudian rasa aman, biasa-biasa aja, nggak takut akan perbuatan dosanya itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, aman-aman aja dia. Ya. Orang yang beriman sebaliknya, dia udah berbuat baik tetapi kemudian takut banget. Ya. Orang yang munafik tuh gitu, ya dia berbuat keburukan, berbuat dosa tapi merasa aman aja dirinya. Ya. Kultu, aku jawab, aku katakan, kata orang, dzalika ajibun jiddan. Itu ajib, luar biasa, heran gitu, kok bisa begitu? Ya, munafik itu tadi ajibun jiddan. Li'annal khaufa, sesungguhnya rasa takut, bisahibil isaati, ya terhadap orang yang melakukan keburukan, al-yaku, lebih layak, lebih pantas, lita'arradahu bisaatihi, ya, untuk dalam arti menampakkannya dengan keburukannya, lisatwatillahi wa innama amina ma'alisati, ya. Jadi untuk bahwasanya menampakkan itu keburukannya itu di hadapan Allah. Wa innama, dan hanya saja amina ma'al isaati, merasa aman dibarengi dengan berbuat dosa, dosa makin banyak tapi kagak takut, rasa aman aja. La nataka suqalbahu, maka kita melihat tidak tersimpan, atau tatakasu qalbuhu, tidak tersimpan dalam hatinya, wa ama ainu basiratihi, dan berarti bahwasanya buta sudah pandangan mata hatinya, udah kagak tajam lagi, ya. Jadi udah tertutup dengan dosa-dosa sehingga dia melakukan dosa udah ketagihan, tetapi dia tidak dalam arti mau bertobat, ya. Dosa terus yang dia lakukan, udah enak, kemudian aman aja, antem aja. Kan gitu, orang yang kagak ibadah pada antem-antem aja hidup. Padahal seharusnya dia yang lebih layak tadi untuk dalam arti, ya, di hadapan Allah itu, ya, untuk dia lebih layak kembali bertobat, banyak-banyak bertobat lah. Walakin, akan tetapi, may yahdillahu fahuwal muhtad, siapa saja yang Allah berikan hidayah, petunjuk, maka dia itulah orang yang diberikan petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa saja yang Allah sesatkan, falan tajida, maka dia tidak akan memperoleh lahu baginya waliyan mursyida, yakni pelindung yang memberikan petunjuk. Jadi orang-orang yang memang Allah sesatkan, gitu kan, orang-orang yang memberikan hidayah itu akan dapat dia hidayah. Orang-orang yang Allah sesatkan juga dia akan, ya, tersesat. Maka kita udah dapat petunjuk, pertahankan hidayah ini terus sampai akhir hayat kita. Mayyahdillah, apa namanya sana dalam surah Al-A'raf, ya. Tadi fahuwal muhtad. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al kharajan ka'annama yas'adu ilas sama. Wa may yuridillah, siapa saja yang Allah kehendaki ayyahdiyahu, untuk memberikan hidayah, ya, petunjuk,
yashrah sadrahu lil Islam, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan rangkaian konsekuensi logis dari Islam. Kalau Islam tuh harus begini gitu kan. Udah gampang aja. Ya, ibadah udah enak aja. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al, ya, siapa saja yang Allah inginkan menyesatkannya, Allah akan jadikan ya dadanya itu sadrahu harajan, ya, sesak. Wa may yuridillahu yaj'al sadrahu, yakni rasa sesak, sulit. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia akan mendaki ke langit. Dalika, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya jadikan semacam dalika. Wa may yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lil-Islam wa yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu harajan ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Itulah Allah jadikan risa itu semacam najis, kotor, fasik, perbuatan buruk lah ya, terhadap orang-orang yang tidak beriman. Jadi itulah yang kita perbincangkan pada kesempatan ini dari tanda bintang berikutnya. Yang berikutnya belum sampai bintang itu Allahumma, sekali lagi ya Allah, ihdina, berikanlah kami petunjuk, wa kun lana, dan jadilah engkau ya Allah bagi kami, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, waliyan, jadilah engkau bagi kami itu wahai Tuhan kami, waliyan, sebagai pelindung, mursyidan, pemberi petunjuk, ila ma tuhibbu minna, terhadap apa yang engkau cintai dari kami, wa tarda bihi, dan engkau ridha dengannya, anna, dari kami. Faqad fawwadna ilaika, maka sungguh kami telah menyerahkan kepadamu amrona, urusan kami, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, wa alhiqna bis sholihin, dan serupakanlah kami dengan orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti udah bulan Ramadan ya, ada kesempatan nantilah, kalau masih ada kesempatan kita untuk bertemu, kita baru lanjutkan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bi haqqil fatiha bi sirril fatiha bi karamatil fatiha bi mu'jizatil fatiha an taj'alana fi hasnikal hasin wa amnikal amin min jami'il azaya wal balaya wasyururi wad durur. Wa idza tawaffaytana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin walhiqna bis sholihin warzuqna kama razaqta ibadaka sholihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.